dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Indonesia kali ini akan mengeksplorasi budaya Makassar dan Toraja. Dan tepatnya saya berada di Sulawesi Selatan. Saya tidak sendiri, ditemani seorang yang cantik sekali. Sahabat saya, teman saya, Agni Pratista. Apa kabar Agni? Baik Mas, terima kasih loh saya boleh ikutan acara favorit saya Indonesia. Saya soalnya suka banget mengeksplorasi budaya-budaya Indonesia. Betul, dan ini kesempatan pertama kali ya setelah agak lama sedikit ya, menghilang. Oh iya. Sekarang udah punya si kecil ya. Iya. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perjalanan kita, saksikan sebuah tayangan tentang Rambu Solo, yaitu upacara kematian di Tanah Toraja. Selalu saja ada yang unik dan menarik dari Tanah Toraja. Selain terkenal dengan kuburan mayat yang ditaruh di tebing batu atau di gua, tradisi upacara pemakamannya pun ternyata juga spektakuler. Ya, upacara pemakaman Rambu Solo dengan melakukan banyak ritual tradisi. Salah satunya adalah Tedong Silaga atau adu kerbau sebagai wujud penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Berkaitan dengan upacara adat Rambu Solo, yang punya kerbau tarung yang dalam bahasa adat disebut Tedong Silaga, itu simbol kebangsawanan orang Toraja. Karena status orang Toraja ada 4. Yang paling di bawah Tanak Kua-Kua, terus Tanak Karurung, terus Tanak Basi, yang paling top Tanak Bulan. Jadi 2 ini yang boleh Tedong Silaga. Tanak Basi, Tanak Karurung. Jadi Tedong Silaga merupakan ciri khas bangsawan Toraja. Mapa Silaga Tedong biasanya dilaksanakan sebelum upacara adat Rambu Solo. Kerbau-kerbau yang akan diadu dikumpulkan di sebuah lapangan besar dekat tempat acara upacara Rambu Solo. Sebelum acara adu kerbau, dilakukan upacara khusus pembacaan doa-doa, lalu kerbau diarak keliling lapangan, didahului dengan pengusung gong, pembawa umbul-umbul, dan sejumlah wanita berpakaian hitam dari keluarga yang berduka. Tedong Silaga dilakukan di tanah lapang yang berlumpur. Kerbau yang kabur itulah yang kalah dan yang tetap bertahan di arena Tedong sampai selesailah yang jadi pemenangnya. Ya, menarik sekali ya. Menarik sekali Mas, dan yang saya selalu teringat kalau mengingat kata suku Toraja itu adalah rumahnya yang berbentuk panggung tongkonan. Oh iya, seperti ini di belakang ya. Kita kayaknya baiknya ngeliat dari dalam. Iya, boleh. Mari pemirsa. Halo Bapak. Saya Agni. Ton. Saya Yofi. Anton. Ya. Kami ingin lihat banget nih apa dari dekat apa sih Rumah-rumah ya. rumah adat dari Toraja ini. Menarik kita lihat apa Anton? Oke, silakan. Oke, silakan. Ya, silakan. Mas Yofi, inilah rumah adat Tanah Toraja yang disebut tongkonan. Tongkonan. Ya. Ya. Kalau di depan ini lumbung padi untuk menyimpan beras. Kalau yang di belakang ini adalah rumah tempat tinggal. Rumah tempat tinggal. Nah, kalau rumah tongkonan itu sendiri ada ini nggak ada syarat khusus bahwa yang boleh punya rumah ini apakah dari kalangan bangsawan atau kalangan berada di masyarakat Toraja? Iya, kalau rumah Toraja itu tidak sembarang masyarakat Toraja bangun. Hanya kalangan bangsawan saja. Dan adapun yang kalangan bangsawan dengan yang budak, bedanya itu biasa rumah yang bangsawan itu diukir dan yang budak itu tidak diukir.
Budak itu maksudnya rakyat Iya, biasa ya. masyarakat biasa, ya. Masyarakat biasa. Iya. Lalu ada warnanya pasti selalu sama nih Pak. Hitam, ada merahnya, oranye sama putih. Itu ada arti khusus nggak sih Pak? Iya, kalau warna itu ada 4 macam. Merah, kuning, hitam, dan putih. Warna hitam itu melambangkan kedukaan. Sedangkan warna kuning itu melambangkan sukacita. Contohnya dipakai di perkawinan, pesta rumah. Sedangkan putih itu adalah banyak kita tahu bahwa putih itu adalah bersih. Bersih. Sedangkan merah itu adalah berani. Ya, dari setiap tiapan itu pasti ada keluar pemberani dari dalam ya. Itulah melambangkan itu warna itu. Nah biasanya kan di depannya selalu ada kayak kepala ekor apa sih? Kerbau ya, atau Iya. sapi. Kalau di depan itu ada cuma kepala dengan tanduk, itu melambangkan kemakmuran bagi orang Toraja. Karena harganya sekarang di Toraja itu sudah hampir mencapai 1 miliar 1 ekor. 1 ekor. 1 ekor ya. Itu. Lalu kenapa Pak? Kalau atapnya tongkonan tuh bentuknya kayak Kalau menurut sejarah nenek orang Toraja itu berasal dari Indochina, dari sekitar Teluk Tongkin. Mereka menyelusuri pantai sampai di Toraja itu. Di Sulawesi ini kan masih terendam air, masih terendam banjir. Pada saat air surut, mereka punya perahu itu tinggal di Toraja, di sungai, namanya Sungai Sadang sekarang. Mereka menyelusuri sungai itu, pada saat itu mereka kandas punya perahu, mereka keluar dari perahu dan naik ke darat. Sampai di darat mereka tidak ada tempat untuk mereka menghuni. Pada saat mereka mencontohi rumah, makanya rumah Toraja itu berbentuk perahu. Iya, berbentuk perahu. Bentuknya seperti perahu. Ada ini nggak sih, Pak, kalau upacara kematian itu ada waktu-waktu khusus atau memang kan kadang ada dikumpulkan dulu, bahkan ada yang mayatnya agak lama waktunya, apa betul nggak sih itu? Iya betul. Orang Toraja itu meninggal biasanya tergantung dari keluarga. Biasa disimpan sampai puluhan tahun untuk menunggu keluarga datang dari yang merantau. Karena orang Toraja itu kebanyakan perantauan. Jadi orang Toraja pergi merantau itu katanya orang hanya mencari untuk kembali untuk berpesta pora ya. Gitu. Untuk membiayai pesta yang besar. Jadi merantau untuk pulang kembali membiayai pesta yang besar, Iya. Pak. Nih, menarik sekali kan? Iya menarik sekali. Pak Anton, Iya. kalau dari jenis-jenis tongkonan ini ada berapa macam sebenarnya, Pak Anton? Kalau tongkonan ini ada 2 tongkonan. Yang di depan ini adalah lumbung, sedangkan yang di belakang ini adalah rumah tempat tinggal. Di rumah tempat tinggal itu juga biasanya tempat menyimpan mayat. Ya, apa namanya tempat penyimpan mayat itu? Kalau nggak salah istilahnya? Namanya sumbung, yang tempat menyimpan mayat di atas ya sumbung. Iya. Ada keunikan Kamar paling di belakang mayat, dia. ada Lumbu. macam-macam yang menarik sekali di Toraja ya. Makanya, Syofi, aku sudah browsing. Ada Toraja International Festival. Wow. Jadi mereka menunjukkan semua kebudayaannya Toraja. Wah, keren banget ya. Iya, mau ke sana. Harus sana. Iya. Pemirsa, setelah ini Agni akan jalan-jalan ke Toraja. Saksikan terus perjalanannya. Pak Anton, terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Terima Kita kasih, jalan lagi. Pak. Mari, Pak Anton. Terima kasih. Dipersembahkan oleh Ini kisah kulitku dulu, jerawatku datang melulu, hampiri pipi kanan dan kiri. Tapi sekarang jerawat takut keles. Minum Darsih wajahku halus, minum Darsih jerawat jadi linggir, berkat Darsih jadi unyu lagi. Makin unyu, bye-bye jerawat. Kejutan September. Kursi gratis AirAsia datang lagi. Mulai dari Rp0 bisa ke luar negeri. Liburan suka-suka kemana aja. Catat jadwalnya dan beli sekarang di airasia.com. Kabar gembira untuk
pria wanita. Kulit manis kini ada ekstraknya. Mastin hari sehatkan tubuh kita. Jadikan hari ini hari Mastin. Makin ceria, hatiku pun gembira. Badan sehat, rahasia Mastin hebat. Rahasia alam dari Indonesia. Penuh pesona, pesona Mastin. Mastin Good. Tim Kalawit menjejak di pedalaman Siberut untuk memonitoring keberadaan Bilo, sang primata endemik yang terancam punah. Kita berkaitan dengan merubah budaya. Siapa sih yang bisa datang untuk bilang budaya Anda gak benar? Bagaimana upaya konservasi mereka? Mau tidak mau berhenti berburu agar memastikan Bilo masih ada 50 tahun lagi. Kalawit Wildlife Rescue, Ekspedisi Siberut, bagian kedua, Sabtu 10 September, jam 3:30 sore. Dipersembahkan oleh Saya berada di Toraja International Festival 2016, di mana seluruh seni dan budaya suku Toraja itu ditampilkan. Dan di belakang saya ini ada sebuah rumah tradisional dari suku Toraja. Menarik banget bukan? Yuk kita lihat. Ini dalamnya seperti ini ya Pak rata-rata ya? Boleh saya foto-foto sedikit? Boleh, boleh. Sejuk sekali loh Pak, ini rumahnya ya? Ya, memang ini kondisi tongkonan dalam ruangan ini. Karena ini kan dari atap bambu. Nah, kalau bambu itu menetralkan suhu. Ya, kalau siang dingin, sejuk. Ya, kalau malam enggak dingin. Nah, gitu ya. Iya. Kalau ini ruangannya untuk apa aja Pak? Ya, ini ruangan ini ada tiga bagian. Depan namanya tando, di tengah namanya sali, di belakang namanya sumbung. Nah, fungsinya ini kalau di depan ini, bagian ini tempat kepala keluarga. Ya, yang di tengah itu tempat masak, tempat makan, dan tempat tidur untuk anak-anak dan tamu. Kalau di belakang itu tempat menyimpan harta pusaka, gitu. Wah, terima kasih loh Pak sudah diajak masuk ke dalam. Iya, terima kasih Ini juga. pengalaman yang beda banget buat saya. Iya, inilah kondisi kami orang Toraja begini yang punya tongkonan seperti ini. Saya ada hadiah untuk Ibu, untuk mungkin oleh-oleh untuk Ibu yang sudah berkunjung ke tempat kami. Wah. Oke, tampilkan dulu. Iya. Ini Ya, ini hasil tenun asli Toraja. Ibu di sini. Wah, saya pengen tahu lebih banyak ini mengenai kain tenunnya. Terima kasih banyak ya Pak, ini indah sekali. Terima kasih, sama-sama. Mari Pak, saya pamit dulu. Silakan. Pemirsa, sekarang saya berada di acara Toraja International Festival. Kita bisa lihat begitu banyak kemeriahan yang diisi dari beragam jenis tari dan budaya. Di belakang saya ini lagi ada tari-tarian. Indah sekali ya.
Sedang buat apa? Lagi buat tenun. Oh, berapa lama Ibu itu buat segitu panjang? Tergantung dari anunya, kadang 1 minggu, kadang 2 minggu lebih. Ini juga dikirim ke luar negeri gitu nggak Ibu? Hah? Dikirim ke luar negeri? Iya, kalau ada para wisata datang dia beli. Ini kan sudah dipesan orang, pesanannya orang. Tapi kayaknya ciri khasnya tuh motifnya seperti ini ya Bu ya? Kenapa? Motif Toraja ciri khasnya seperti ini? Iya, macam-macam, ada kayak begitu, ada kayak begini. Menarik sekali, saya foto sedikit ya Bu. Terima kasih Ibu. Iya. Saya sekarang berada di salah satu pusat pemakaman suku Toraja yang tertua, yaitu di Katekesu. Ini merupakan salah satu pemakaman di dunia yang paling tua. Bisa dilihat dari di atas saya ini, banyak sekali makam-makam yang dimasukkan ke dalam karang. Menakjubkan bukan? Dipersembahkan oleh On Klinik meningkatkan kemampuan seksual. On Klinik, pilihan utama atasi impotensi dan ejakulasi dini. On Klinik, mengharmoniskan hubungan suami istri. Hubungi 1500 001. Hidup ini milik para pemenang. Ikuti setiap berita kemenangan di Metro Sport. Hadir Senin hingga Jumat jam 11 malam. Banget Tongli, pengen seperti Bruce Lee. Dipanggil-panggil, Abang Tongli, Abang Tongli. Setiap hari, bila perlu minum Tongli. Makanya Abang Tongli,
dipersembahkan oleh berbagai macam jenis biji kopi hasil tanah di Indonesia, semua mempunyai kenikmatan serta keunggulan tertentu. Biji kopi yang ditanam oleh petani Indonesia di Tanah Toraja mempunyai kualitas yang sudah mendunia. Dengan rasa dan aroma yang khas, membuat kopi Toraja terkenal di seluruh dunia. Perkebunan kopi di Tanah Toraja dimulai sejak 100 tahun yang lalu, yang hingga kini terus dikembangkan. Bibit dan varietas unggul terus ditingkatkan untuk menghasilkan biji kopi terbaik. Kopi Toraja tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga sudah diekspor ke Jepang dan bahkan ke wilayah Skandinavia di Eropa. Bahkan, biji kopi dari Toraja ini dianggap sebagai produk yang mewah. Nah, sampai juga akhirnya. Iya. Minum kopi. Mas Yofi suka minum kopi dong? Suka lah. Ke tiap kota yang didatengin dicari kopi-kopi yang khas. Di sini berarti kita coba kopi Toraja saja. Kopi Toraja aja ya, 2 deh. Mbak, kopi Torajanya 2 ya? Iya. Kemarin itu Mas, aku jalan-jalan ke Toraja International Festival. Banyak banget dari kecamatan-kecamatan itu tuh nunjukin hasil sumber daya alam mereka gitu. Salah satunya aku cobain tuh kopi Toraja. Itu aku lihat dari biji mentahnya, udah di roast, sampai udah jadi bubuk. Itu enak banget. Wanginya beda. Iya. Ini favorit aku yang baru deh. Makanya pengen share ke pemirsa juga seperti apa keseruannya aku waktu mencoba kopi di sana. Halo Bapak. Iya, selamat siang. Selamat datang. Iya. Wah, ini contoh kopinya ya, biji kopinya ya? Iya. Kopi Arabica Toraja. Iya. Ini yang sudah digiling dari ya. Bisa dibuka. Kalau mau bisa dibuka. Saya buka ya Pak, boleh? Iya. Kalau mau cicipi bisa. Wah, boleh Pak. Saya cicipin deh kalau gitu. Iya. Jenis-jenis kopi Toraja itu ada apa aja sih Pak? Secara umum kopi Toraja ada Arabica sama Robusta. Iya. Yang ini? Arabica. Iya. Dia bisa tumbuh di atas 1000 meter di atas permukaan air laut. Memang untuk dataran tinggi. Memang agak rasa. Kalau pembuatannya ini dari biji, terus biji disortir dulu. Baru dipilih yang bagus. Yang ini bagus? Iya, yang bagus. Kalau yang jelek itu maksudnya kayak apa? Kadang ada hitamnya, ada yang pecah. Itu itu yang dikeluarkan. Oh, disortir? Iya, disortir. Habis itu digoreng. Digoreng enggak, Pak? Boleh. Yang wangi yang ini ya? Iya. Itu tulisannya to crack, ada bunyi crack-crack. Iya, waktu digoreng dia kalau sudah bunyi tak-tak 2 kali tau, 2 krak-krak berarti sudah matang. Gitu ya. Menarik sekali, Pak. Iya. Terima kasih loh Pak, sudah dijelaskan. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Ini pakai susu ya? Iya. Ini untuk Mas Yofi. Ini kopinya. Iya, terima kasih. Kita coba ya pemirsa. Beda kan? Enak banget ya. Kayak ada rasa asemnya, semua beda sih. Apalagi dengan kopi-kopi dari barat sana. Iya, ini betul. jelas ya. Ini rasanya enak banget. Yang seru lagi juga, aku dengar dari kopi Toraja nih ya. Bahkan sekarang di Jepang mereka ada yang mengklaim bahwa kopi Toraja adalah kepunyaan mereka. Nah, ini harus diupayakan oleh kita semua, apalagi masyarakat Indonesia, pecinta kopi dan juga para pengusaha kopi untuk memperjuangkan bahwa Toraja memang harusnya dari Indonesia. Nah, halo Pak, kabar? Enak banget nih kopinya nih Pak. Iya. Pemirsa, Pak Albert ini adalah salah satu pengusaha kopi yang banyak menggunakan kopi Toraja sebagai salah satu menu yang menjadi favoritnya. Nah kan saya dengar kopi Toraja ini menjadi favorit di masyarakat dunia yang people kopi ya.
Dan bahkan banyak juga orang-orang dari luar negeri sana yang ingin mencoba menanam kopi Toraja. Iya. Misalnya dibawa ke China. Iya, sudah ada itu di Itu China. berhasil tidak di sana ditanam? Tidak seperti yang Toraja asli punya. Kalau tanahnya mungkin sama cuacanya, udaranya. Oh, jadi pengaruh cuaca, pengaruh Sama udara, tanah, sama ya. tanahnya, Ya, tanahnya. membuat walaupun dari biji sini ditanam di sana berbeda dengan di sini. Berbeda. Oleh sebab itu bisa menjadi kekayaan alam kita ya. Iya, betul. Nah Pak, gimana sih usaha Bapak untuk memajukan kopi Toraja ini dengan persaingan dari luar lah Pak? Iya, itu saya pernah tahun 88 itu, saya pernah bicara sama orang tua saya. Benar tua. Iya, bapak saya bilang boleh, kamu kembangkan aja, tapi memang itu sebenarnya ini mutu mesti dijaga. Cara pembuatannya, karena kalau pakai mesin dengan tradisional cara buatnya tidak sama. Oh, beda ya? Karena ini tradisional itu kan dari air kopi dibuat kopi. Oh, air kopi, kalau mesin kan air panas buat kopi. Oh, nah, itu. gitu Jadi ya? beda memang kalau mesin. Jadi aroma begini punya tidak dapat di mesin. Jadi ini sekarang saya bikin yang modern, ada tradisional, ada juga mesin. Oh, jadi ada yang menggunakan cara tradisional masih tetap dipertahankan, tapi untuk percepatan dan efisiensi yang pakai mesin juga ada gitu ya? Ada juga, kita siapkan juga ada mesinnya. Tapi sebenarnya kalau untuk sebagai pencinta kopi, keunikan itu menjadi ini ya, dicari orang ya. Oke, baiklah kalau gitu Pak Albert, kami setelah ini akan coba mau jalan-jalan lagi di Makassar, mau lihat Pantai Losari dan lain-lain. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Kita minum lagi. Pemirsa, saya sekarang berada di Pantai Losari. Menyenangkan sekali ya lihat sunset, terus apa namanya? Keindahan Kota Makassar, keindahan Kota di Toraja sendiri. Merupakan pengalaman yang berharga. Luar biasa ya. Jangan bosan-bosan ikut Indonesia dong. Oh, enggak dong. Pemirsa, dengan demikian berakhirlah perjalanan kami di Makassar dan Toraja. Dan akhirnya saya Yofi Widianto. Saya Fatista. Undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh